Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Resti Fauzia dengan NIM 1903034, Delia Meta Putri dengan NIM 1903037, Indah Lestari dengan NIM 1903045, dan Muhammad Mustafa Lutfi dengan NIM 1903049. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek 1 kami dengan judul Sistem Informasi SMP NU Losarang Indramayu dan Pembelajaran via e-book berbasis web. Latar belakang pembuatan website. Website adalah salah satu alat penunjang sebagai media informasi dan promosi di internet. Website juga sangat diperlukan sebagai sarana, sebagai media informasi, dan promosi di internet baik untuk perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Dengan memiliki website, maka dapat memudahkan seseorang untuk mendapat informasi mengenai perusahaan atau instansi. Dengan memiliki website, maka semua orang dapat dengan mudah mendapat informasi mengenai SMP NU Losarang tanpa harus datang secara langsung. Mengapa kita mencantumkan fitur e-book dalam website ini? Karena agar mempermudah siswa dalam mencari referensi pembelajaran. Lalu ada tujuan pembuatan website. Yang pertama, mempromosikan keberadaan SMP NU Losarang kepada masyarakat umum baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang profil SMP, visi dan misi, fasilitas-fasilitas yang disediakan, informasi mengenai layanan yang diberikan. Yang ketiga, masyarakat bisa mengakses data-data tentang sekolah tanpa harus datang ke sekolah langsung. Yang keempat, mempermudah guru dalam mengirim materi pembelajaran untuk siswa. Dan yang terakhir, mempermudah siswa dalam belajar dan menerima materi dari guru. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang flowchart. Yang pertama, flowchart admin, di mana pertama memulai kemudian di-input username dan password, lalu menginput data login, kemudian cek login. Jika gagal, maka akan diperintahkan untuk memasukkan username dan password yang benar. Dan jika berhasil, lanjut ke data administrator. Lalu aktivitas create, read, update, dan delete dari semua data yang berhubungan dengan website. Kemudian masuk ke data. Jika sudah selesai, admin bisa logout dan selesai. Yang kedua, flowchart pengunjung. Pertama, pengunjung memulai, kemudian menginput URL SMP NU Losarang, lalu membuka halaman website SMP NU Losarang. Kemudian pengunjung memilih menu pada website dan pengunjung memilih tampilan dari menu yang dipilih. Selesai. Selanjutnya ke tampilan IRD. Ini tampilan IRD Sistem Informasi SMP NU Losarang, di mana pengguna menginput data siswa, data guru, data tulisan, data pengumuman, data agenda, data kategori, data galeri, data file, dan data album. Dan di sini si pengguna juga bisa melihat inbox dari si user. Sekarang kita ke database, yaitu dengan nama DB Web Sekolah, di mana di dalam DB Web Sekolah terdapat tabel dengan tabel agenda, tabel album, tabel file, tabel galeri, tabel guru, tabel inbox, tabel kategori, tabel kelas, tabel komentar, tabel log aktivitas, tabel pengguna, tabel pengumuman, tabel pengunjung, tabel siswa, tabel testimoni, dan tabel tulisan. Di sini juga kita ada use case, yaitu di mana pengguna dapat login, dapat mengelola profil sekolah, dapat mengelola fitur, mengelola kegiatan, dan sebagai kontak dari SMP tersebut. Dan si pengunjung dapat mengakses website, mendapat informasi, mendownload e-book, dan memberikan pesan kepada si SMP-nya.
Baik, jadi ini adalah mock-up dari web sistem informasi SMPN Ulosara Indramayu yang dibuat menggunakan aplikasi Adobe XD. Di sini adalah tampilan halaman utama. Di atas ada informasi mengenai kontak SMPN Ulosarang dan di sini ada tombol login untuk admin dalam melakukan aktivitas CRUD untuk mengelola data dan untuk memonitoring pengunjung website. Di bawahnya itu ada navbar. Di sini ada logo SMPN Ulosarang dan ada beberapa menu seperti home, about, guru, siswa, berita, pengumuman, agenda, e-book, galeri, dan kontak. Yang masing-masing ketika ditekan akan menuju halamannya. Di bawahnya itu ada landing page dengan gambar gedung SMPN Ulosarang dengan teks motivasi. Kemudian di bawahnya itu ada sambutan dari kepala sekolah beserta fotonya. Di bawahnya ada berita terbaru yang menampilkan berita-berita terbaru yang dipost dari admin. Kemudian ada tombol untuk memasuki ke halaman berita. Dan di sini ada pengumuman dan ada agenda kegiatan. Di bawahnya ada informasi mengenai jumlah guru, jumlah siswa, jumlah e-book, dan jumlah agenda. Kemudian yang paling bawah itu ada footer yang menampilkan informasi copyright dari website SMPN Ulosarang dan ada navbar menu utama, akademik, dan ada kontak SMPN Ulosarang beserta media sosial yang digunakan. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami. Pertama, kita buka terlebih dahulu Sampipi dan mengaktifkan fitur Apache dan MySQL. Kemudian kita ke File Manager, kita ke Data C, Sampipi, kemudian ke folder htdocs, dan di sini sudah ada file SMPN Ulosarang. Setelah itu, kita buka di browser kita. Untuk membukanya, kita ketikkan localhost, kemudian SMPN Ulosarang. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah tampil. Ini adalah halaman utama atau halaman home dari website SMPN Ulosarang. Di sini menampilkan landing page. Kemudian ada sambutan dari kepala sekolah beserta fotonya. Di sini ada berita terbaru yang dipost dari admin. Kemudian di sini ada tombol yang ketika diklik akan menampilkan ke halaman berita. Kemudian di bawahnya itu ada informasi mengenai pengumuman dan agenda yang ketika kita klik akan ke halaman pengumuman, dan untuk agenda juga ketika kita klik maka akan ke halaman agenda. Kemudian di bawahnya itu akan menampilkan informasi mengenai jumlah guru, jumlah siswa, jumlah e-book, dan jumlah agenda sesuai dengan database. Di bawah ada footer yang menampilkan informasi copyright dan ada menu utama dan akademik sesuai dengan navbar. Dan ada kontak SMPN Ulosarang beserta sosial media yang digunakan. Kemudian kita ke halaman about. Di sini akan menampilkan visi dan misi dari SMPN Ulosarang, dan di sini ada logo SMPN Ulosarang. Kemudian di bawah sini ada alumni. Di sini akan menampilkan alumni dengan siswa terbaik. Kemudian di bawah ini sama dengan halaman home yaitu footer. Kemudian di halaman guru, di sini akan menampilkan guru-guru dari SMPN Ulosarang beserta nama dan profesi di bidangnya. Kemudian di halaman siswa, di sini akan menampilkan siswa dari SMPN Ulosarang yaitu dengan keterangan nama dan kelas. Kemudian di halaman berita akan menampilkan berita-berita yang dipost dari admin
Dan di sini ada kategori seperti pendidikan, politik, sains, penelitian, prestasi, dan olahraga. Di sini juga akan menampilkan berita populer yang di sini menampilkan berita dengan minat pembaca terbanyak. Kemudian, ketika kita ingin melihat berita dengan detail, kita tinggal klik tombol Read More. Di sini sudah tampil. Kemudian di pengumuman, itu akan menampilkan pengumuman terbaru seperti penerimaan siswa baru, siswa terbaik, kelulusan, dan pembagian rapot. Kemudian di halaman agenda, itu akan menampilkan agenda terbaru seperti ujian akhir semester, ulangan tengah semester. Di sini para pengunjung bisa melihat agenda kegiatan SMPN Ulu Sarang. Kemudian di halaman e-book, di sini akan ditampilkan file-file yang sudah dipost dari admin. Di sini akan menampilkan nama file, kemudian tanggal upload, dan diupload oleh siapa. Ketika pengunjung ingin mendownload file tersebut, tinggal klik tombol download. Lalu di sini akan ada file download. Kemudian di halaman galeri ini akan menampilkan foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SMPN Ulu Sarang. Seperti di sini ada kegiatan study tour, kemudian ngaji bersama, ada kegiatan upacara. Di sini pengunjung bisa melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh SMPN Ulu Sarang. Kemudian di halaman kontak akan ditampilkan sebuah form untuk pengunjung dapat meninggalkan pesan. Di sini pengunjung bisa mengisi formnya, kemudian menuliskan pesannya. Ketika ingin mengirim, tinggal tekan tombol submit. Nah, di sini sudah terkirim. Atau pengunjung juga bisa menghubungi SMPN Ulu Sarang melalui alamat SMPN Ulu Sarang, email, ataupun nomor telepon. Ketika admin ingin melakukan seperti aktivitas CRUD, admin harus login terlebih dahulu. Masukkan username dan password. Lalu sign in. Kemudian akan masuk ke halaman dashboard admin, di mana admin dapat memonitoring pengunjung yang membuka website SMPN Ulu Sarang. Di sini ada beberapa browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, Googlebot, dan Opera. Lalu, admin juga dapat melihat grafik pengunjung setiap bulannya. Kemudian di halaman ini dapat menampilkan pengunjung pada bulan sebelumnya dan bulan ini, di mana pengunjung pada bulan lalu terdapat 12 pengunjung dan bulan ini terdapat 3 pengunjung, sehingga memudahkan admin untuk memantau perkembangan pengunjung setiap bulannya. Di sini juga admin dapat melihat data, menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Di sini juga terdapat fitur-fitur untuk mengelola data berita, data pengguna, data agenda, data pengumuman, data download, data galeri, data guru, data siswa, dan pada fitur inbox dan komentar, kita dapat melihat dan menghapus data. Contoh, misal kita ingin menambahkan data siswa, yaitu dengan cara kita pilih kesiswaan, kemudian kita klik pada bagian data siswa, kemudian masuk dan pilih add siswa. Nanti akan muncul tampilan add siswa, yang di dalamnya terdapat nomor induk siswa, nama, jenis kelamin, kelas, dan kita dapat memasukkan foto siswa. Kita masukkan NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas beserta fotonya. Kemudian klik simpan.
Jika salah satu data tidak terisi, maka data tidak dapat disimpan. Selanjutnya, misal kita ingin mengupdate data pada fitur agenda, kita klik ikon pensil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ubah data sesuai dengan data yang ingin kita ubah. Misalnya, kita ingin mengubah tanggal mulai dan tanggal selesai ujian tengah semester. Dan setelah selesai mengubah, kita klik tombol update, maka data akan terubah. Jika pengguna selesai melakukan aktivitas CRUD, pengguna bisa keluar dengan mengklik fitur Sign Out. Namun, jika pengguna ingin kembali ke layar utama, maka kita dapat mengklik ikon Group. Maka akan muncul ke halaman utama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.